Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Tanpa itu semua kita tidak akan bisa melaksanakan aktivitas ibadah itu semua. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas belajar meskipun dalam kondisi pandemi ini. Dan kali ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa ya, agar ilmu yang kita pelajari bisa manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Selanjutnya materi kali ini yaitu masih bab pertama mengenai Asmaul Husna. Kita akan mengenal atau mempelajari tentang Asmaul Husna, dimana kalau kita doa itu alangkah baiknya disisipi atau ada nama-nama Allahnya, agar doa itu cepat dikabul atau didengar sama Allah. Diibaratkan seperti kita meminta sesuatu kepada orang tua, kita itu alangkah baiknya untuk memuji atau ada seperti rayuan ya. Nah, biar ada rasa nyaman dulu gitu kan, gak langsung Pak minta duit. Nah, alangkah baiknya nggak ada yang paling ganteng mah, atau bapak mah baik deh. Nah kan kalian seperti itu seringnya kalau minta sesuatu sama orang tua. Jadi muji dulu, nggak langsung minta. Nah, apalagi sama Allah. Maka dari itu, ya, tujuan pertama kita, pembelajaran Asmaul Husna, menganalisis makna Asmaul Husna. Yang kedua, menyajikan dalil Asmaul Husna. Semoga apa yang disampaikan oleh saya bisa dipahami. Makna Asmaul Husna itu ada dua kata, terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna pengertiannya adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti keagungannya, kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran. Berikutnya, dalil Asmaul Husna itu diambil dari surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan dapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Dari penjelasan Al-Quran tersebut bisa kita pahami bahwa untuk berdoa atau minta kepada Allah itu nggak langsung, baiknya menggunakan nama-nama Allah dulu, yaitu Asmaul Husna ya. Makanya sering kita jumpai ketika mendengar doa-doa ya, ada lafaz Ya Razzaq, Ya Karim,
ya Fattahu ya Alim, ya Razzaq itu wahai Maha Pemberi rezeki, ya Alim wahai yang Maha mengetahui, ya Razzaq ya Alim ya Fattahu ya Karim. Untuk apa? Di situ doanya apa? Iftah lana qulubana hatta futuhal arifin. Semoga engkau memberikan futuh atau kebuka mata hati dan pikiran saya untuk belajar, untuk menimba ilmu. Mintanya sama siapa? Pasti sama sang penguasa ilmu, ya. Jadi apalagi sama Allah, sama teman, sama kerabat, sama seorang yang kita sayang, sama orang tua. Kalau meminta itu enggak etis kalau langsung to the point gitu kan, minta duit atau pengen ini, yang ngobrol dulu, ya, atau dengan memuji-muji kelebihannya. Enggak ada yang paling ganteng mah, enggak ada yang paling cantik mah, cuma kamu gitu kan. Nah, udah keketuk hatinya kalau manusia mah ya, udah enak, udah nyaman, baru utarakan sesuatu yang kita inginkan, ya. Nah, di situ makanya kita ya dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Asmaul Husna untuk mengawali sebuah doa, ya. Itu juga dalil Asmaul Husna berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, karena dalam kehidupan kita, khususnya orang Islam, itu pedoman hidupnya itu diambil atau merujuk atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka untuk mengatakan suatu hukum atau menjelaskan apapun itu harus dari Al-Quran dan hadis. Kesananya penjabarannya lebih luas lagi ada bahasa atau pendapat para ulama, ya, yang mungkin Al-Quran sulit dipahami itu ditafsirkan oleh para ulama. Sekarang kita masuk ke hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atau dalil tentang Asmaul Husna. Berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, berdasarkan hadis di atas, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, apakah hanya dengan menghafalkannya seseorang dengan mudah akan masuk surga? Tentu jawabannya ya tidak, karena menghafalkan Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, ya, dibacakan, ya, entah itu dalam doa, dalam sholat, dalam kegiatan kita, ya, atau untuk zikir malam, ya. Kalau kita ingin rezeki kan kadang-kadang ada yang waktu malam itu bangun, ya, dia tahajud dan menzikirkan Asmaul Husna. Diantaranya ada yang ya Razzaq, ada yang ya Latif, untuk apa? Melembutkan hati seorang, ya, agar mungkin diluluhkan hatinya menjadi jodoh saya, mungkin itu juga ada yang seperti itu, ya. Jadi berbagai macam, ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan yang dia inginkan melalui membaca atau menzikirkan Asmaul Husna, ya. Umpama sekian ribu baca ya Razzaq, ya, insya Allah dilancarkan rezekinya, ya. Bangunnya jam sekian, ya, nanti sholat sekian sambil baca sekian ribu Asmaul Husna, yaitu diantaranya Ar-Razzaq mungkin, ya, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Qur, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya. Jadi tangan kita itu bukan cuma kemper
nge-like status aja, tapi juga mutar tasbih, insya Allah itu ya akan menambah keberkahan hidup kita ya. Nah, jadi yuk mari kita tingkatkan zikir kita ya. Tapi awas, boleh kita berzikir kepada Allah menggunakan Asmaul Husna untuk meminta atau doa sesuatu yang kita inginkan, tapi itu bukan tujuan utama. Yang utama adalah bagaimana caranya, atau mudah-mudahan dengan Asmaul Husna ini kita bisa menjadi semakin dekat atau bertakarub ilallah ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Tetap optimis meskipun dalam kondisi pandemi ya. Semoga kita bisa terus istiqomah belajar meskipun melalui pembelajaran daring ya, meskipun tidak langsung tetap muka. Kita berdoa kepada Allah ya melalui Asmaul Husna agar semua mara bahaya atau virus atau wabah yang menimpa bumi semesta ini segera berlalu ya. Silakan kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal amradi wat ta'uni wa qarana ma la yakshifu ghairu. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Al-Fatihah. Sekian dari saya ya, terus semangat. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.